Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Gimana nih kabarnya? Pada baik nggak? Boleh ya dijawab di kolom chat atau mau langsung on mic aja nggak apa-apa kok. Kita santai aja ya di sini. Gimana nih kabarnya, teman-teman? Noval baik. Amanda, gimana kabarnya? Jihan baik. Wisma juga baik katanya. Ya, Alhamdulillah. Puji Tuhan kalau semuanya teman-teman pada baik-baik ya. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman. Tetap taati prokes gitu ya. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, aku izin untuk share link absensi ya. Jadi teman-teman bisa ngisi kehadirannya lewat link berikut ini. Ya, bisa diisi dulu ya teman-teman untuk presensinya. Ditunggu sampai 4:04. 2 menit aja. Ya, buat yang baru datang, itu ada link presensi ya teman-teman, bisa diisi dulu sebelum kita mulai belajarnya. Ya, teman-teman yang baru bergabung boleh diisi dulu ya link presensinya. Ya, teman-teman, ini aku udah share screen. Apa udah kelihatan? Kalau ada yang on mic, bisa langsung on mic aja, teman-teman. Nggak apa-apa. Kita di sini santai aja kok. Oke, sudah terlihat berarti ya. Terima kasih responnya. Oke. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya, teman-teman. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kita berdoa. Ya, berdoa selesai. Ya, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang baru datang, ya, jadi sesuai dengan jadwal Sandal Ilmu hari ini ya, kita akan belajar terkait fungi. Nah, teman-teman, sebelumnya aku mau tanya dulu nih. Teman-teman masih ada yang ingat nggak nama lain dari fungi? Kira-kira apa sih nama lain dari fungi? Jamur, Kak. Ya, betul. Jamur ya, teman-teman. Jadi fungi itu jamur. Nah, jadi kita akan membahas terkait fungi hari ini. Nah, sebelum itu, aku mau perkenalan diri dulu ya, teman-teman ya. Ya, jadi nama aku Gaby Krislia Puspaningrum, biasa dipanggil Gaby.
Aku mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan biologi angkatan 2019. Jadi sekarang aku semester 6 ya, teman-teman. Nah, ini di bawah ini ada media sosial aku, Instagram. Mungkin kalau teman-teman mau follow, nanti bilang aja kalau mau di-follow back gitu ya. Oke deh. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari terkait fungi, ada apa saja begitu ya subbabnya. Yang pertama itu ada ciri umum, kemudian ada struktur tubuh, klasifikasi, reproduksi, dan peran fungi dalam kehidupan. Ya, kita pertama akan bahas terkait ciri umum dulu ya, teman-teman. Oke. Jadi, ciri umum fungi yang pertama itu eukariotik. Nah, teman-teman pasti udah nggak asing lagi ya dengan kata-kata eukariotik ini, teman-teman. Yang artinya di sini fungi, inti selnya ini memiliki membran inti seperti itu. Kemudian kebanyakan dari spesies fungi ini multiseluler, teman-teman. Artinya bersel banyak seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk dinding selnya, di sini dinding sel fungi ini mengandung kitin. Nah, beda ya teman-teman ya dengan tumbuhan atau plante gitu ya. Kalau plante itu kan dinding selnya terbuat dari selulosa gitu ya, mengandung selulosa. Sedangkan kalau di jamur ini dia mengandung kitin. Nah, makanya si jamur ini dia tidak tergolong gitu ke dalam divisi tumbuhan seperti itu. Mohon maaf, kingdom tumbuhan gitu ya, kingdom plante. Ya, selanjutnya si fungi ini tidak memiliki struktur seperti akar, batang, dan daun. Makanya fungi ini disebut sebagai talopita atau kalau teman-teman pernah dengar itu mungkin tumbuhan talus seperti itu ya teman-teman. Karena dia tidak memiliki struktur seperti tumbuhan gitu, tidak dapat dibedakan. Selanjutnya, tidak memiliki sistem vaskular. Nah, sistem vaskular ini kan jaringan pengangkut ya, teman-teman. Pasti teman-teman juga udah pada tahu jaringan pengangkut itu ada xilem dan foam. Selanjutnya, sifatnya heterotrof gitu ya. Nah, kenapa kira-kira si jamur ini disebut sebagai organisme heterotrof? Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Karena parasit. Karena parasit. Ada lagi? Terima kasih ya Jihan untuk responnya. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan mungkin? Tidak ya? Tidak ada ya? Ya, jadi benar apa yang dibilang Jihan itu salah satunya. Kenapa? Karena si jamur ini dia tidak memiliki klorofil, teman-teman. Jadi beda dengan tumbuhan yang autotrof begitu ya. Nah, karena dia tidak memiliki klorofil, makanya si fungi ini tidak bisa berfotosintesis atau membuat makanannya sendiri, sehingga si fungi ini masuk ke dalam heterotrof gitu ya, sifatnya heterotrof. Nah, jadi cara pengambilan makanannya dengan apa? Nah, caranya itu dengan saprofit, parasit, atau simbiosis. Nah, betul tadi yang dibilang Jihan ya teman-teman, itu salah satunya bersifat parasit. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, selanjutnya, fungi ini ditemukan di tempat lembab dan kurang cahaya, kemudian mengandung sisa-sisa organik, seperti itu. Nah, ini merupakan contoh dari spesies fungi gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita membahas struktur tubuh fungi. Ya, jadi di sini struktur tubuh fungi itu terdiri dari septa, hifa, miselium, tubuh buah. Nah, maksudnya apa gitu ya? Ya, jadi kalau kita lihat dari gambar ini, teman-teman, ya, kita lihat dari gambar ini, di sini ada seperti pembatas gitu ya, seperti gerbang yang membatasi antara ruangan satu dengan ruangan yang lainnya. Nah, gerbang ini disebut dengan septa. Jadi dia dinding melintang yang membatasi ruangan di dalam hifa. Nah, hifa itu apa? Hifa itu yang ini, teman-teman. Nah, ini hifanya nih. Ini hifa. Dia itu benang yang tersusun dari dinding
yang berbentuk pipa gitu. Jadi di dalam hifa ini ada septa yang tadi gerbangnya, kemudian ada nukleusnya atau inti selnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita tarik gambarnya ke kiri, di situ si septa ini membentuk suatu kumpulan gitu ya, teman-teman, yang disebut dengan miselium nih. Kalau kita lihat di sini hifa, dia membentuk suatu miselium. Nah, miselium ini nantinya akan terjalin satu sama lain, membentuk yang namanya tubuh buah. Nah, ini bentuknya tubuh buah. Kalau kita pernah makan jamur, nah itu yang kita lihat tubuh buahnya ya, teman-teman ya. Jadi, kalau misalnya dijabarkan, strukturnya seperti ini, teman-teman. Hifa nantinya akan membentuk miselium, kemudian miselium akan membentuk tubuh buah. Seperti itu. Ya, gampang ya? Oke, lanjut ya. Kemudian hifa ini terdiri dari 3 jenis, teman-teman. Yang pertama itu ada hifa aseptat, atau yang dikenal dengan hifa senositik. Jadi di sini hifanya tidak memiliki septa. Nah, berarti dia tidak ada ruangan yang membatasi gitu ya, tidak ada dinding yang membatasi. Nah, gambarnya seperti apa? Kalau kita lihat gambarnya itu yang ini, teman-teman, yang B. Jadi, masing-masing nukleus ini tidak dibatasi oleh si septa tadi. Sedangkan bedanya dengan hifa septat, ini berarti hifanya memiliki septa gitu ya. Nah, gambarnya itu yang A. Kelihatan ya teman-teman perbedaannya. Jadi kalau yang A itu dia ada sekat-sekatnya gitu. Selanjutnya yang ketiga ada modifikasi dari hifa. Nah, modifikasi dari hifa ini disebut dengan haustoria, teman-teman. Jadi, ada yang namanya modifikasi dari jamur, di mana hifanya ini nanti akan bersifat parasitisme gitu terhadap sel tumbuhan. Jadi ini hifa nih teman-teman. Nah ini sel tumbuhannya. Hifanya ini nanti akan membuat suatu apa ya istilahnya, suatu akar gitu ya, atau rhizoid istilahnya. Nah ini fungsinya untuk menyerap makanan dari inangnya. Makanya Haustoria ini simbiosisnya simbiosis parasitisme gitu. Oke, kita next. Ya, sebelumnya sampai sini ada yang ingin bertanya dulu, teman-teman? Mungkin masih ada yang kurang jelas, atau sudah cukup? Oke, karena udah pada diem, jadinya udah pada ngerti ya, teman-teman ya. Sampai sini udah paham ya? Oke, kita lanjut dulu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung interupsi aja ya, teman-teman. Jadi, takutnya nanti lupa gitu pertanyaan yang mau ditanyain. Oke, kita lanjut dulu ya, klasifikasi fungi. Jadi di sini ada klasifikasi fungi berdasarkan cara perolehan makanan dan cara reproduksi seksual. Kalau cara perolehan makanannya di sini terbagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama itu ada saprofit, di mana jamur ini memperoleh makanan dari hasil penguraian organisme atau bahan organik yang membusuk, seperti itu. Kemudian ada jamur parasit. Nah, jamur parasit ini terbagi lagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama itu ada parasit obligate dan parasit fakultatif. Apa bedanya? Bedanya, kalau obligate ini dia memperoleh makanannya dari dalam tubuh inang aja, teman-teman. Jadi, kalau misalnya dia berada di luar tubuh inang, jamur tersebut akan mati gitu, karena dia tidak memperoleh makanannya kan kalau berada di luar. Nah, kemudian kalau untuk parasit fakultatif, di sini dia memperoleh makanan dari dalam dan luar tubuh gitu. Jadi sudah terlihat ya perbedaannya antara obligate dengan fakultatif gitu ya. Nah, selanjutnya ada jamur mutual. Nah, jamur mutual ini dia bersimbiosis dengan organisme lain. Nah, nantinya akan dilihat nih dengan organisme apa saja sih jamur ini akan bersimbiosis, nanti dijelaskan ya di slide selanjutnya. Oke, kita lanjut dulu ke cara reproduksi seksual. Nah, berdasarkan reproduksi seksualnya, di sini jamur terbagi menjadi 4, teman-teman. Ada zigo, ada asko, basidio, sama diptero. Begitu. Ya, apa sih perbedaannya? Nah, ini perbedaannya.
Yang pertama kita bahas zigomikota dulu ya. Jadi sesuai namanya, zigo, makanya dia nanti bereproduksi aseksual dengan zigospora gitu teman-teman. Cara menghafalnya gitu ya supaya nanti hafal dengan mudah gitu mengingatnya. Selanjutnya di sini ciri dari zigomikota itu dia hifanya senositik. Nah, masih ingat nggak teman-teman? Senositik itu tadi apa? Udah sempat dibahas ya. Jadi hifanya intinya banyak tapi nggak punya sekat gitu kan. Kemudian sifatnya saprofit, berarti dia memperoleh makanannya dari organisme atau bahan organik yang membusuk. Kemudian bersifat mikroskopik. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak nih sifat mikroskopik itu maksudnya gimana? Ada yang mau jawab? Hanya bisa dilihat dari mikroskop, mungkin. Ya, betul. Makasih ya. Siapa nih namanya? Radam Gumlar ya. Terima kasih ya untuk responnya. Iya benar. Jadi, di sini Zygospora itu kebanyakan spesiesnya atau bahkan seluruh ya spesiesnya itu cuma bisa dilihat pakai mikroskop gitu teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa lihat nih kalau kayak gini nih bentuknya, nggak bisa gitu ya. Karena di sini dia juga tidak memiliki tubuh buah, makanya dia hanya bisa dilihat dengan mikroskop seperti itu. Selanjutnya kita membahas jenis miselium yang ada di zigomikota. Jadi 3 jenis miseliumnya itu apa aja teman-teman? Kalau kita lihat gambar yang bawah ini ada 3 teman-teman. Yang pertama itu ada hifastolon. Nah, hifastolon ini dia adanya di permukaan substratnya. Misalnya, sebagai contoh gini, ada jamur Rhizopus stolonifer pada roti gitu ya. Misalkan ada roti berjamur. Nah, jamurnya itu namanya Rhizopus stolonifer nih teman-teman. Yang menempel pada roti, permukaan rotinya itu ini, si stolonnya ini. Nah, sedangkan yang masuk ke dalam permukaan, yang masuk ke dalam substratnya, yang masuk ke dalam rotinya itu, yang seperti akar itu namanya hifa rhizoid gitu. Nah, sedangkan nanti yang akan dilihat pada mikroskop nih, seperti ini merupakan sporangiofornya. Sporangiofor, kemudian di atas sporangiofor ini kalau kalian lihat ya, ini ada bulatan. Nah, bulatan ini disebut sebagai sporangium. Ini kotak spora ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita buka nih sporangiumnya, itu di dalamnya ada si sporanya ini, gitu. Contohnya apa aja nih? Zygomicota. Yang pertama itu tadi ya, Rhizopus stolonifer itu pada roti, kemudian Rhizopus oryzae itu untuk produksi tempe, kemudian ada mucor, ini biasanya ditemukan di apa namanya hasil dari peternakan gitu ya, apa ya bilangnya, kotoran ternak. Nah ya, kotoran ternak. Sampai susah ya menyebutnya. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya ada ascomycota, teman-teman. Ya, jadi di sini ada jamur. Kalau dia punya kantung kecil, namanya ascus. Nah, itu udah pasti namanya tergolong ke dalam ascomycota. Gitu. Nah, di dalam ascus, ini ascus nih, dalam ascus itu ada yang namanya ascosporanya. Beda ya, kalau tadi zygomicota, zygospora, kalau ascomycota, ascospora. Gitu. Terus, di sini hifanya septat. Berarti beda nih. Kalau tadi nggak punya septa, sekarang yang ini punya septa. Dan beda juga, dia juga makroskopik. Nah, berarti bisa dilihat tanpa mikroskop, karena dia memiliki tubuh buah nih, teman-teman. Jadi bentuknya lebih besar gitu ya. Nah, contohnya ada apa saja? Contohnya ada Saccharomyces, ini untuk tape biasanya. Kemudian ada Candida, yang menyebabkan penyakit infeksi. Kemudian ada Penicillium, ini untuk antibiotik nih, teman-teman. Kemudian ada Aspergillus, ini untuk kecap, dan Neurospora ini untuk koncong. Ya. Selanjutnya ada Basidiomycota. Nah, Basidiomycota ini dia hifanya sama seperti Ascomycota, dia hifanya hifa septat, jadi dia punya dinding gitu ya di antara ruangan hifanya. Kemudian dia bersifat makroskopik, sama, dia juga punya tubuh buah, namanya Basidiocarp.
gitu ya. Nah, kalau di sini saya lupa menambahkan gitu ya. Di sini nantinya dia pakai Basidiospora, teman-teman. Jadi sesuai namanya gitu ya, Basidio, Basidiospora, Basidiocarp gitu. Nah, di Basidiomycota ini beberapa jenisnya mengandung racun, teman-teman. Kalau kita lihat nih warnanya mencolok, mungkin kelihatannya enak gitu ya dimakan ya, padahal ini beracun. Kalau kalian nemu di hutan yang kayak gini, yang warnanya mencolok, biasanya itu funginya beracun, teman-teman. Jadi jangan dimakan ya. Ini contohnya namanya Amanita muscaria gitu. Nah, kalau yang bawahnya ini warnanya nggak mencolok nih, dia bisa dimakan. Ini teman-teman juga mungkin udah pada pernah makan ya. Jamur kuping tahu? Tahu pasti ya. Nah, ini nama latinnya Auricularia polytricha. Kemudian ada jamur merang, itu juga bisa dimakan. Ini nama latinnya, kemudian ada Puccinia. Nah, ini yang menyebabkan penyakit karat pada tumbuhan. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah lihat tumbuhan yang seperti tampak berkarat, nah itu bisa jadi disebabkan oleh jamur Basidiomycota ini gitu. Oke, kita lanjut. Oh, ini salah, harusnya yang D ya teman-teman ya. Karena tadi udah tiga klasifikasi. Nah, ini yang terakhir, ada Deuteromycota. Jadi di sini dia hifanya bersekat, sama, bersekat juga. Tapi dia di sini sifatnya mikroskopik, sama seperti si Zygomycota. Nah, kemudian untuk Deuteromycota ini dia kebanyakan saprofit dan parasit, tapi lebih banyak parasitnya. Jadi kalau misalnya teman-teman dikasih soal tentang penyakit yang disebabkan oleh jamur, mungkin atau kebanyakan itu dari Deuteromycota ini gitu. Malah kebanyakan biasanya dari si divisi ini gitu ya, dari Deuteromycota ini gitu. Kemudian untuk reproduksi aseksualnya ini dengan spora juga, sama seperti tadi spora juga, cuma aseksualnya mohon maaf, seksualnya ini belum diketahui, makanya dia disebut dengan imperfecti gitu. Nah, sebenarnya Deuteromycota ini seperti apa ya teman-teman? Tidak termasuk klasifikasi gitu ya. Kenapa? Karena gini, misalnya siapa ya? Aku bisa pilih satu orang mungkinnya sebagai nama. Misalnya Maida kali ya. Misalnya Maida. Misalnya Maida habis main ke hutan terus nemu salah satu jamur, tapi ternyata ini nggak ada nih jamur ini di klasifikasi yang sudah ada gitu. Nah, jadi nggak bisa dong diidentifikasi namanya apa gitu, karena emang belum pernah ditemui sebelumnya. Nah, akhirnya si siapa tadi? Lupa lagi ya, Maida, dia dibawakan jamurnya itu ke lab. Nah, setelah diidentifikasi, ternyata belum termasuk nih ke mana-mana gitu ya, belum termasuk ke Basidio, Asco, atau Zigo. Nah, jamur tersebut jadinya imperfecti karena reproduksi seksualnya belum diketahui, makanya dia dimasukin dulu ke Deuteromycota. Nah, tapi lama-kelamaan nantinya akan diketahui kan reproduksi seksualnya. Kalau misalkan udah diidentifikasi berkali-kali, pasti nanti bakal ketemu ya reproduksi seksualnya. Nah, kalau udah ketemu reproduksi seksualnya, jamur itu nggak lagi digolongkan ke Deuteromycota, tapi bisa jadi ke Asco, Basidio, atau Zigo gitu. Jadi, Deuteromycota ini khusus untuk jamur yang belum teridentifikasi reproduksi seksualnya. Begitu, teman-teman. Sudah cukup terbayang ya. Itu makanya kenapa kalau di buku-buku ciri dari si Deuteromycota ini sedikit ya, karena emang dia belum spesifik gitu, teman-teman. Belum diidentifikasi lebih lanjut gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau latihan soal dulu ya, teman-teman ya. Kita latihan soal dulu. Ini ada soalnya. Teman-teman bisa baca. Nanti jam 16.27, aku kasih waktu 1 menit. Kalian bisa jawab di kolom komentar, kolom chat maksudnya. Bisa jawab di kolom chat ya, teman-teman. Kira-kira jawabannya apa? Gitu. Ditunggu yuk 1 menit.
Kalau yang udah tahu langsung aja ketik di kolom chat. Nggak usah nungguin temennya. Mana tahu bener kan jawabannya? D katanya. D. Ada lagi? Wah, D, pakai tanda tanya katanya. Kok bisa ada tanda tanyanya? Masih ragu ya? D. Oke. Dah ya. Kebanyakan berarti jawabannya D semua ya. Satu tujuan nih, pendapat teman-teman. Iya, betul ya jawabannya teman-teman. Jawabannya D. 2, 3, 5. Kita lihat nih, 2, 3, 5 itu apa? 2 itu tipe selnya ekariotik. Benar. Karena dia punya membran inti sel ya. Terus yang ketiga, tubuh tersusun atas miselium, jelas benar, dan tidak memiliki klorofil. Ya benar, karena dia sifatnya heterotrof. Gitu. Kenapa nomor 1 salah? Karena dinding selnya tersusun atas apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Kitin. Kitin, betul Anggun. Iya, tersusun atas kitin ya. Jadi udah bisa bedain ya, lantai sama jamur bedanya apa. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menjawab. Kita lanjut lagi. Ya, ini. Sekarang yang ditanya spesies jamurnya ya teman-teman. Yang berkembang biak dengan zigospora. Kalau zigospora berarti masuknya ke divisi apa? Ayo, coba diingat-ingat. Kira-kira apa? Bisa langsung dijawab ya di kolom chat kayak tadi. Wah, udah ada yang jawab tuh Angel. Prisma, Ocha, Shirley. Ayo, ada lagi? Sampai 429 kalau perlu. Iya. Oke, nggak ada lagi yang mau jawab? Udah selesai? Udah ya, berhenti di Faizul berarti ya. Jawabannya ya, serentak lagi aja teman-teman. Ya, betul. Nah, kalau zigospora tadi masuknya divisi apa tuh? Coba ditanya dulu deh. Masuknya divisi apa? Zygomicota. Apa? Zygomicota. Iya, betul, Anggun. Zygomicota. Ya, berarti teman-teman udah bisa bedain lah ya. Nah, contohnya apa? Contohnya benar, Rhizopus. Ada Rhizopus somnifer, ada Rhizopus oryzae gitu ya tadi. Nah, kenapa yang lain salah? Karena B, yang C, dan yang E itu masuknya ke ASCO, teman-teman. Ascomycota. Sedangkan yang D ini masuknya ke Basidio. Karena tadi dia jamur merang kan? Volvariella. Gitu. Iya deh. Oke. Itu tadi pelajarannya tentang struktur tubuh, ciri umum, kemudian ada klasifikasi gitu ya. Oke, kita rehat dulu bentar. Mau kasih link absen dulu ke teman-teman yang belum absen. Jadi buat teman-teman yang baru datang, boleh isi dulu ya link absensinya. Kita rehat dulu 1 menit sebelum kita lanjut ke yang lain. Karena masih ada reproduksi, kemudian ada peranan. Jadi kita istirahat dulu 1 menit. Sambil menunggu teman-teman yang belum absen.
Oh iya, teman-teman, ini tadi beberapa udah ada yang sempat nanya gitu ya, PPT-nya boleh diminta atau enggak. Boleh teman-teman, boleh, karena, udah di-share juga di Telegram. Kalau teman-teman lihat BCA tadi link Zoom, nah itu di bawahnya udah aku kirimin modul sama PPT-nya. Jadi teman-teman, bisa langsung, download PPT-nya di situ kalau emang mau belajar lagi gitu. Oke, gitu ya. Kita lanjut ya, karena udah 1 menit. Ya, selanjutnya ada reproduksi fungi. Berarti kalau kita ngomongin reproduksi fungi, yang akan kita bahas cuma 3 ya. Cuma zigo, asko, sama basidio. Gitu. Ya. Zigomikota. Zigomikota itu reproduksi seksualnya dengan plasmogami, yaitu dengan pembentukan zigospora. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat pada gambar nih teman-teman ya, di sini ada warna biru, ada warna ungu, ada warna kuning. Maksudnya apa gitu ya kan? Kenapa harus warnanya beda-beda? Nah, ini ada artinya teman-teman. Bukan cuma sembarang garis-garis aja gitu ya. Jadi, maksudnya apa? Jadi reproduksi seksualnya itu terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu ada yang fase berwarna biru ini fase haploid nih teman-teman. Dia sifatnya N. Kemudian yang warna ungu ini fase heterokariotik. Kemudian ada diploid. Nah, diploid ini kebalikannya dari haploid, yaitu 2N gitu ya. Nah, sampai sini udah paham dulu ya ketiga fase ini. Sekarang kita bahas reproduksi seksualnya. Nah, kalau kita lihat di sini ada penomoran. Nah, ini kita ikuti nomornya nih, teman-teman. Berarti kita mulai dari sini dulu ya. Jadi, reproduksi seksualnya ini dimulai dari ujung hifa yang berlainan jenis. Di sini ada hifa jantan. Nah, ini biasanya ditandain plus. Kalau hifa betina biasanya ditandainnya minus gitu ya. Jadi plus minus. Jadi masing-masing ini sifatnya haploid. N ketemu N. Nah, di sini nantinya dia akan mengalami pemanjangan dan menyatu gitu ya. Nah, pemanjangan ini apa yang menyatu apa sih Kak gitu? Yang menyatu itu sitoplasmanya. Nah, nanti ada nih penggabungan antara hifa jantan dan betina. Proses penyatuannya apa namanya? Prosesnya plasmogami. Gitu. Ya, sampai sini paham ya? Nah, proses plasmogami ini atau proses pembentukan ini, peleburan ya, ini nantinya akan menghasilkan hifa dengan banyak inti sel atau yang dikenal dengan heterokariotik. Nah, ini. Jadi inti selnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya lebih dari 2 gitu ya. Karena dia sifatnya hetero, udah beragam, udah banyak. Nah, kemudian nantinya dia akan menghasilkan zigosporangium. Nah, di dalam zigosporangium ini ada tadi yang namanya zigospora gitu kan ya. Kalau kita buka di dalamnya ini ada zigosporanya gitu banyak. Nah, di dalam ini si zigospora ini nantinya akan mengalami penyatuan inti sel, disatukan lagi inti selnya. Namanya kariogami prosesnya. Nah, ini nanti akan menghasilkan inti sel yang bersifat diploid karena tadi kan zigospora itu sifatnya haploid gitu ya. Kalau digabungin, kalau dilebur jadi 1, jadi 2 gitu ya. Jadi makanya dia sifatnya 2N atau diploid. Nah, kemudian sel diploid ini nantinya akan mengalami meiosis lagi, dibelah lagi. Dibelah lagi, hasilnya jadi haploid lagi gitu ya. Nah, kalau misalnya dia menemukan lingkungan yang menguntungkan atau kondisi yang sesuai, si apa namanya si zigospora ini nantinya akan berkecambah gitu ya, berkecambah kemudian tumbuh yang namanya ini sporangiofor, kemudian tumbuh sporangium, terus di dalamnya ada lagi sporanya gitu ya. Nah, spora-spora ini nantinya akan bergerminasi gitu ya, membentuk miselia gitu. Nanti kembali lagi ada miselia. Mohon maaf, jadi miselianya ini nanti akan membentuk hifa dulu, baru nanti hifanya dikelompokkan lagi. Ada hifa jantan, ada yang hifa betina. Nah, itu seksualnya.
Ya, udah panjang ya seksualnya ya. Penjelasannya udah rumit ya. Nah, sekarang reproduksi aseksualnya. Aseksualnya itu ada fragmentasi dan pembentukan spora niofor. Kalau ini siklusnya lebih pendek, teman-teman. Kenapa? Karena dia langsung nih dari spora ini, spora yang udah dikeluarkan atau pecah dari sporangium, sporanya ini nantinya akan langsung bergerminasi. Kemudian membentuk miselium dan langsung membentuk hifa. Nanti langsung tumbuh lagi nih sporangiumnya lagi, pecah lagi sporanya, kemudian bergerminasi lagi, seperti itu. Jadi siklusnya lebih pendek, tidak ada penyatuan dari tidak ada penyatuan dari kedua hifa gitu ya, tidak ada proses plasmogaminya gitu. Selanjutnya ada ascomycota. Jadi untuk ascomycota ini reproduksi aseksualnya ini pembentukan konidiospora, kemudian ada pembentukan tunas seperti itu ya teman-teman. Bisa dua jadinya, bisa konidiospora, bisa tunas gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya gini, kalau misalnya ascomycota itu kan ada dua ya teman-teman ya, dia ada yang multiseluler, ada yang bersel banyak, sama ada yang uniseluler atau bersel satu. Nah, itu bedanya. Nanti salah satunya ada yang pakai konidiospora, salah satunya ada yang pakai tunas gitu. Nah, untuk jamur multiseluler, dia biasanya menggunakan konidiospora. Ini yang untuk multiseluler ya. Jadi kalau kita lihat di gambar, ini ada di sebelah sini nih teman-teman reproduksi aseksualnya. Nah, jadi ada spora, kemudian dia membentuk yang namanya konidia, ini sifatnya haploid nih teman-teman. Kemudian nanti bergerminasi lagi, kemudian membentuk miselium, dan kembali lagi membentuk hifa lagi, kemudian nanti hifanya akan membentuk konidia, seperti itu. Nah, kira-kira sudah terbayang ya teman-teman ya kalau pakai konidiospora. Nah, sedangkan kalau yang uniseluler gitu ya, kalau yang uniseluler ini dia sifatnya, dia memakai pembentukan tunas. Nah, ini konsepnya sama teman-teman, kayak misalnya tunas tumbuhan gitu ya. Jadi, kalau misalnya pada saat pada saat masih muda gitu ya, pada waktu masih muda tunasnya ini menempel nih sama si induknya gitu ya. Tapi kalau misalnya dia udah dewasa, nantinya tunasnya akan melepaskan diri gitu, kemudian membentuk individu baru yang sifatnya itu pasti persis sama induknya gitu. Nah, kalau di sini gambarnya kebetulan nggak ada ya teman-teman ya, karena di sini yang aku pakai dia multiseluler gitu. Jadi tapi udah kebayang lah ya kira-kira tunas itu kayak gimana. Selanjutnya ada reproduksi seksual. Nah, reproduksi seksualnya sama nih teman-teman kayak zigot tadi, cuma dia pembentukan askospora gitu ya. Oke, kita lihat ini udah siklusnya agak panjang kayak tadi ya. Kita pelajarin satu-satu. Kita mulai dari sini dulu. Sebenarnya konsepnya sama teman-teman, sama kayak yang tadi. Jadi ada peleburan, kemudian meiosis, kayak gitu, mitosis, kemudian nanti sporanya bergerminasi, membentuk miselia lagi, terus nanti miselianya membentuk hifa, kemudian hifanya kembali lagi, ada jantan, ada betina, gitu. Sebenarnya konsepnya sama aja, teman-teman. Cuma yang membedakan mungkin namanya dan beberapa tahapannya, ada yang sedikit berbeda. Ya, kita mulai dari sini dulu ya. Jadi, pada jamur Saccharomyces, gitu, di sini ada yang Ascogonium dan Antheridium. Kalau yang Ascogonium berarti dia yang plus. Yang plus berarti yang jantan ya. Kalau Antheridium dia yang minus gitu. Nah, jadi ini mengalami peleburan gitu ya teman-teman. Bilangnya plasmogami ya. Plasmogami
Jadi antara askogonium dan antheridium ini nantinya akan membentuk suatu jembatan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada lengkungan ya. Nah, ini jembatan yang menghubungkan antara askogonium dan antheridium. Namanya apa? Namanya trikogen. Gitu. Trikogen ini fungsinya untuk apa? Gitu ya. Kok tiba-tiba ada ginian gitu. Tiba-tiba ada jembatan, fungsinya buat apa gitu kan? Nah, fungsinya itu untuk memindahkan inti dari antheridium ke askogonium gitu. Jadi di antheridium ini nanti intinya itu pindah gitu ya ke askogonium. Jadi askogoniumnya yang penuh gitu. Sampai sini udah paham ya plasmogaminya itu perpindahan intinya. Nah, kemudian nanti intinya ini akan berpasangan gitu ya antara askogonium dengan antheridium. Kemudian askogonium yang memiliki pasangan inti ini nantinya akan membelah gitu ya, membelah secara mitosis, membentuk yang namanya hifa dikariotik. Nah, hifa dikariotik ini apa? Hifa dikariotik ini dia sifatnya haploid gitu, teman-teman. Mohon maaf, sifatnya diploid atau 2N ya. Atau yang kita sebut juga sebagai askokap, tubuh buah gitu. Nah, itu nama lainnya dikariotik hife atau hifa dikariotik gitu. Nah, kemudian setelah terbentuk inti diploid gitu ya, nantinya akan membentuk, mohon maaf, akan membentuk askus gitu. Jadi kalau kita perbesar nih askokarp, di ujung-ujung askokarpnya ini ada yang namanya askus. Nah, askusnya ini dia punya inti nih di bakal ujungnya gitu. Di ujung askusnya ini ada intinya. Nah, intinya ini nanti akan menyatu kariogami menjadi satu ini ya. Jadi sifatnya 2N. Nah, ini yang namanya diploid nucleus 2N atau bisa kita sebut sebagai zigot mungkin ya. Nah, kemudian si zigot ini nantinya bermeosis. Kalau bermeosis nanti hasilnya 4 anakan gitu kan, masing-masing anaknya punya sifatnya haploid gitu ya. Jadi 4 nukleus dengan sifatnya haploid. Kemudian akan bermitosis lagi. Bermitosis, nanti sifat anaknya setengah sel induk gitu ya. Dia akan menghasilkan 8 jadinya. Jadi ada 8 buah gitu. Kemudian askospora ini nantinya akan bergerminasi. Ini kan tadinya ada di dalam sini ya teman-teman. Nih, di ujung-ujungnya gini. Jadi di ujung-ujungnya ini yang terjadi proses ini. Nah, setelah menjadi 8 askospora, kemudian askosporanya ini dipecahkan gitu ya istilahnya, dikeluarkan. Nah, setelah dikeluarkan ini, si askosporanya ini bergerminasi lagi, kemudian membentuk miselia lagi. Setelah membentuk miselia, tersusun miselia-miselia ini membentuk menjadi si hifa. Hifanya bisa lagi dikelompokkan, hifa jantan, hifa betina gitu. Jadi sebenarnya konsepnya sama aja, teman-teman. Oke, kita next. Ya, ya sebelumnya mungkin kita istirahat dulu kali ya. Kita istirahat dulu. Mungkin kita lihat dulu yang sebelumnya ya, teman-teman. Salah. Bentar. Ya, kita sambil lihat kolom chat dulu, teman-teman. Mana tahu ada yang ke-skip gitu ya, atau ada pertanyaan mungkin.
Oh, ini ada yang bertanya. Di sini ada IGM, ya. Dia bertanya, Kak, maaf, germinasi itu apa? Oh iya, teman-teman ya, belum dikasih tahu ya, makna dari germinasi itu apa. Jadi kalau kita lihat, mungkin kita tadi dari zigomikota mungkin juga sudah ada ya, germinasi. Nah, ini ya, germinasi ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, dia di sini spora, kemudian bergerminasi menjadi miselia. Kalau kita lihat dari bentuknya, ini secara bentuk udah jelas beda, ya kan? Udah jelas beda gitu. Spora bentuknya bulat-bulat kecil, terus tiba-tiba dia bergerminasi kok jadi miselia yang besar-besar gini kan? Nah, maksudnya apa germinasi? Jadi maksudnya gini teman-teman. Spora yang bulat-bulat ini, spora yang bulat-bulat ini, nantinya dia akan mengalami kerusakan dinding gitu. Jadi dindingnya yang bulat ini itu dirusak. Nah, ketika terjadi perusakan otomatis dindingnya ini pecah gitu ya. Sudah kebayang sampai sini? Jadi dindingnya itu pecah. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, sebenarnya ini sporanya masih ada, teman-teman. Cuma dia pecah. Timbul yang namanya miselia. Gitu. Itu namanya proses germinasi. Jadi, secara singkatnya begini mungkin ya, kalau proses germinasi itu perusakan dinding spora dan keluarnya sel vegetatif yang baru. Nah, sel vegetatif barunya itu apa? Nanti disebutnya miselia. Kayak gitu. Coba. Masih bingung atau udah terjawab gimana? Jadi sporanya dirusakin ya dindingnya. Terus nanti keluar nih sel vegetatif barunya. Namanya miselia. Gitu. Udah, oke. Gitu ya teman-teman ya. Udah paham ya berarti ya. Germinasi apa, plasmogami apa, karyogami apa. Coba deh kita tanya dulu kali ya. Teman-teman ada yang masih ingat plasmogami apa? Kalau dilihat dari gambarnya mungkin nih. Mungkin kalau lihat ada gambarnya lebih gampang ya teman-teman ya. Ada yang tahu, ada yang masih ingat plasmogami? Ya, betul. Jadi, plasmogami itu mirip-mirip ya sama karyogami. Tapi kalau plasmogami itu, dia yang melebur hifanya. Gitu. Jadi, yang bergabung itu si sitoplasma dari hifanya. Sedangkan kalau yang karyogami, itu yang menyatu, itu intinya. Nah, kebayang ya teman-teman ya, kelihatannya perbedaannya. Kalau plasmogami ini, dia yang melebur nih, cuma dindingnya, dinding dari si hifanya. Sedangkan kalau karyogami, ini dia yang menyatu, ini nanti, ini si inti selnya, ini yang bulatan-bulatan ini yang menyatu. Gitu. Kalau kita lihat di sini dia ada 6, kemudian masing-masing ini berpasangan menjadi 3. Gitu. Kebayang teman-teman perbedaannya? Kalau yang ini menyatu dindingnya jadi gini, kemudian ini ada 6 nanti bergabung karyogami namanya jadi 3 yang masing-masing nanti sifatnya diploid. Karena tadinya kan haploid gitu ya, haploid. Haploid kemudian hetero, kenapa hetero? Karena dia udah jadi satu ruangan gitu. Bisa jadi satu ruangan, kemudian digabung terjadi karyogami nanti namanya nukleus diploid. Gitu, sifatnya 2N. Oke, kita beralih ke basidium ya, basidiomikota ya. Jadi reproduksi seksualnya ini plasmogami, pembentukannya sesuai namanya, basidiospora berarti. Kemudian untuk reproduksi aseksualnya pembentukan konidiospora, seperti itu. Untuk yang konidiospora sama teman-teman, sama seperti yang sebelumnya. Sama seperti yang, mohon maaf, yang ini. Sama seperti ini. Dia lebih ringkas.
Sedangkan kalau yang seksualnya ini, nah ini yang akan kita jabarkan satu persatu lagi. Jadi kita mulai dulu ya dari sini. Sama konsepnya. Jadi terjadi peleburan gitu ya. Jadi HIV positif dan HIV negatif ini akan melakukan peleburan sitoplasma. Ingat ya, yang dilebur sitoplasmanya, bukan intinya. Makanya namanya plasmogami. Nah, nih, dia melebur ya kan? Tadinya ini terpisah, kemudian dia melebur, membentuk hifa baru. Nah, peleburan ini dinamakan dengan miselium dikaryotik. Gitu. Jadi, sebenarnya penyebutannya sama aja dengan heterokaryotik, itu mirip-mirip ya teman-teman. Namun di sini di gambar ini penyebutannya dikaryotik seperti itu. Kemudian HIV-nya ini akan membentuk suatu struktur kompleks gitu ya. Jadi dari HIV kemudian membentuk miselium. Nah, miselium ini nanti akan membentuk struktur kompleks yang bisa dilihat dengan mata, namanya basidiokarp atau tubuh buah. Gitu. Nah, kalau kita balik, di sini kan ada payung ya teman-teman. Kalau kita lihat tuh bagian dalamnya, itu ada yang namanya gills. Nah, gills ini ada yang namanya basidianya. Kalau kita perbesar jadi kayak gini basidianya. Mohon maaf. Ya, kalau kita perbesar jadi kayak gini basidianya teman-teman. Nah, basidia ini kan sifatnya dikaryotik ya. Nantinya dia akan mengalami karyogami. Penyatuan sel inti. Penyatuan inti sel menjadi ini, yang di nomor 7 ini. Ya, membentuk basidium yang sifatnya itu diploid. Kemudian nantinya dia akan mengalami meiosis, membentuk yang namanya basidium. Gitu. Nah, nanti basidiumnya ini kan memiliki ini ya, memiliki ujungnya itu memiliki basidiospores. Nah, basidiospores ini nantinya akan pecah lagi gitu kan, dindingnya akan pecah lagi, bergerminasi lagi, membentuk hifa lagi gitu. Mohon maaf, membentuk, ya benar, membentuk hifa, kemudian hifanya nanti membentuk miselia. Ada miselia jantan sama miselia betina gitu. Oke, kita next. Oke, sekarang simbiosis fungi. Simbiosis fungi itu ada dua, teman-teman. Simbiosis lichen sama mycorrhiza. Nah, bedanya apa gitu ya? Kita bahas yang lichen dulu ya. Lichen. Berarti ini simbiosis antara alga, alganya itu bisa jenis chlorophyta, bisa cyanophyta. Kalau chlorophyta itu alga hijau gitu ya. Kalau cyanophyta alga hijau kebiruan. Nah, itu bedanya. Dengan jamur. Nah, jamurnya ini divisinya Ascomycota dan Basidiomycota. Jadi bisa gini, bisa Chlorophyta dengan Ascomycota, Chlorophyta dengan Basidio, atau Cyano dengan Asco, dan Cyano dengan Basidio. Gitu. Nah, untuk reproduksi aseksualnya, ini secara fragmentasi dan membentuk yang namanya soredia. Kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya, misalnya ini tubuh buah jamurnya, ini lapisan alganya nih yang hijau-hijau. Nah, ascocarp ini dia menempel, bersimbiosis dengan si alga ini. Jadi kayak gini. Jadi si hifa jamurnya ini nantinya akan membentuk struktur gitu ya, membentuk serabut-serabut yang menempel pada lapisan alga. Nah, ini kelihatan ya teman-teman ya, dia menyatu gitu. Nah, reproduksinya seperti apa? Reproduksinya ini. Nantinya si alga ini dan jamur ini nantinya akan bereproduksi membentuk yang namanya soredia. Nah, soredia ini kalau misalnya dia mendapatkan lingkungan atau kondisi yang sesuai, dia bisa tumbuh lagi menjadi individu baru. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sel alga, ini hifa jamur. Jadi dia menyatu. Kalau kita perbesar, dia seperti ini, teman-teman.
Nah, berdasarkan bentuk talus, jadi lichen itu penyebutan nanti talus ya, karena nanti bentuknya seperti ini nih. Jadi alga bukan, tapi jamur juga bukan gitu ya. Karena nanti nih kayak gini, yang A. Dia ada ascocarpnya nih yang kayak mangkuk-mangkuk, tapi warnanya kok hijau-hijau gitu ya. Nah, ini lichen, teman-teman. Jadi penyebutannya udah bukan jamur lagi, udah bukan alga lagi gitu. Berdasarkan bentuknya ada 3. Yang pertama ada krustos, ini dia menutup seluruh permukaan dan seperti kerak. Nah, kalau kita lihat ini gambarnya yang ini teman-teman, dia seperti kerak-kerak. Nah, kalau frutikos, ini seperti semak. Jadi seperti jalinan jala, dan seperti semak juga ya kalau dilihat-lihat. Sedangkan kalau foliose, mohon maaf, ini gambar yang ini, fructicose, dia seperti semak-semak, sedangkan kalau yang foliose, ini dia seperti apa ya, kalau bilangnya lembaran gitu ya, tampak seperti lembaran. Nah, atau seperti daun kering lah ya, daun kering, tapi dia punya 2 lapis gitu, dan biasanya bentuk sama warnanya itu beda teman-teman antara lapisan bawah sama lapisan yang atasnya gitu. Makanya dikatakan seperti lembaran. Oke, kita next. Selanjutnya ada simbiosis fungi dengan akar tanaman. Ini namanya mycorrhiza. Jadi kalau yang tadi dengan alga, ini dengan akar tanaman. Bedanya apa? Bedanya ini. Jadi di sini si jamur sama si akar akan menyatu. Kalau tadi menyatunya dengan alga gitu ya. Kalau ini menyatunya dengan akar. Nah, ini penyatuannya seperti ini, teman-teman. Agak sulit ya kalau mencari gambar dari mycorrhiza, tapi kira-kira seperti ini. Kalau misalnya dia ditutupi oleh jamur, dia seperti ada kapas-kapasnya gitu mungkin ya teman-teman. Jadi terlihatnya tuh menyatu ini. Sedangkan kalau akar yang biasa, nih sampingnya, dia cuma hanya serabut-serabut. Tapi kalau ada jamurnya, dia seperti kayak ada gumpalan-gumpalan putihnya gitu. Terlihat ya bedanya ya. Nah, untuk mycorrhiza sendiri, ini terbagi menjadi 2, teman-teman. Ada ektoriza, ada endoriza. Kalau ekto, sesuai namanya, berarti hifanya hanya sampai epidermis, hanya sampai bagian luar akar. Masih ingat ya urutannya ya? Nih, kalau teman-teman mungkin ada yang lupa, ini epidermis, kayak gitu ya. Terus ada korteks, ada silinder pusat. Nah, si ektomycorrhiza ini cuma sampai epidermis nih teman-teman, jadi cuma sampai sini aja nih si ektomycorrhiza. Contohnya jamur yang hidup pada akar pinus gitu. Kemudian ada endoriza. Endoriza ini hifanya menembus sampai korteks. Nah, ini korteks nih. Kalau si endomycorrhiza ini sampai sini, sampai bagian dalam lah ya bisa dibilang. Contohnya itu jamur yang hidup di akar anggrek atau sayuran, seperti itu. Selanjutnya kita ke peranan fungi, teman-teman ya. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya contoh-contoh dari fungi, mungkin beberapa ada yang sudah disebutkan. Ini peran secara umumnya, ada peran menguntungkannya bisa sebagai pengurai bahan organik atau organisme yang sudah mati, nantinya kan diurai ya, karena nanti ada beberapa spesies jamur yang dia memperoleh makanannya dari bahan organik tersebut gitu. Kemudian ada yang sebagai sumber pangan, contohnya yang tadi ada jamur merang, jamur kuping ya, itu merupakan sumber pangan. Kemudian ada obat-obatan, itu salah satunya ada antibiotik yang tadi penisilin, itu dari divisi Ascomycota ya teman-teman ya. Kemudian dapat meningkatkan kesuburan tanah. Nah, kenapa dapat meningkatkan kesuburan tanah? Karena kita balik lagi ke sini. Karena apabila jamur disimbiosiskan dengan akar tanaman, nanti akar tanamannya ini akan menyerap air dan zat hara lebih banyak gitu. Jadi ketika jamurnya ini kita sisipkan ke akar tanaman, si akar tanaman ini jadi memiliki peningkatan penyerapan air dan zat hara gitu. Nah, kalau si jamurnya dapetin apa? Jamurnya dapetin nutrisi dari si tanamannya. Tanamannya dapat apa? Tanamannya dapat air dan zat hara yang berlebih gitu.
Jadi ini simbiosis mutualisme gitu ya teman-teman ya, mikoriza ini ya. Gitu. Kemudian peran merugikannya. Peran merugikan yang pertama penyebab penyakit pada manusia. Nah, ada salah satu penyakit mungkin teman-teman pernah dengar itu penyakit kaki atlet atau penyakit-penyakit seperti panu gitu ya. Nah, itu dari jamur, teman-teman. Dari jamur. Kemudian ada penyakit tumbuhan. Nah, ini merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh jamur. Jadi ini kayak seperti karatan gitu ya, teman-teman. Nah, ini yang disebabkan oleh tadi si Puccini itu. Spesies Puccini yang menyebabkan tumbuhan ini nanti daunnya tampak seperti berkarat gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan berlatih soal. Mungkin ini soalnya agak sedikit sulit ya teman-teman. Cuma nggak apa-apa. Jangan khawatir, kita coba dulu. Silakan teman-teman bisa baca. Kira-kira hubungan apa yang tepat antara jenis fungi, kemudian produksi dan peranannya? Kira-kira Aspergillus itu produksinya apa? Kemudian racun itu, manfaatnya apa? Racun, antibodi, atau minuman gitu. Peranannya peranan merugikan atau peranan menguntungkan gitu kan? Bisa nih teman-teman dijawab. Kita tunggu sampai 17:05. Kita tunggu 1 menit. Kalau ada yang ingin mencoba menjawab, karena memang ini tidak ada di PPT dan memang tidak dijelaskan ya. Tapi setidaknya mungkin teman-teman di luar sudah tahu gitu informasi lain gitu ya terkait hal ini. Ya, iklan dulu, kita iklan dulu untuk teman-teman yang belum presensi, bisa presensi lagi ya teman-teman ya. Ya, terpantau belum ada jawaban. Sepertinya susah ya teman-teman soalnya. Langsung saja ya kita bahas ya. Jadi, kalau kita lihat di sini jawabannya itu yang A. Kenapa yang A? Kalau yang A berarti 1, B, sama P. Aspergillus. Oke. Aspergillus. Dia ini memproduksi senyawa yang namanya aflatoksin. Nih, ini pengetahuan baru mungkin ya buat teman-teman ya. Nah, ini udah ada yang jawab sebenarnya teman-teman, cuma dia DM. Jadi nggak terlihat mungkin di kalian ya. Ya, benar di jawabannya A. Jadi kita lanjut lagi ya. Jadi Aspergillus ini memproduksi senyawa yang namanya aflatoksin. Nah, sesuai namanya toksin, toksik, racun gitu ya berarti. Berarti peranannya di sini dia bukan manfaat ya seharusnya. Di sini tulisannya harusnya peranan ya, karena peranan bisa menguntungkan, bisa merugikan. Nah, ini salah ya, teman-teman. Harusnya peranan. Ya, benar jawabannya jadi Aspergillus, aflatoksin, dan racun. Nah, kenapa sih Saccharomyces sama Rhizopus enggak? Kenapa bukan yang B, bukan yang C, bukan yang D, bukan yang E gitu ya? Nah, kita bahas nih teman-teman. Jadi Saccharomyces itu kan digunakannya untuk tape ya, untuk tape. Kalau tape berarti makanan, sedangkan racun, antibodi, sama minuman di sini peranannya. Gitu aja teman-teman. Karena supaya lebih gampang kita langsung saja Saccharomyces hasilnya apa ya? Hasilnya makanan, tapi di sini nggak ada. Nah, kemudian ada Rhizopus. Rhizopus ini biasanya kan digunakan untuk produksi tempe ya. Itu juga makanan atau dia menyebabkan jamur pada roti gitu. Sedangkan di sini produksinya ada alkohol, aflatoksin, sama sake. Nah, ini jelas bukan. Kenapa? Karena si alkohol dan sake ini kan nantinya bakal jadi minuman ya, teman-teman.
Sedangkan kalau antibiotik itu kan penisilin. Nah, kalau aflatoksin kan udah pasti dia racun. Jadi Saccharomyces sama Rhizopus itu enggak. Gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu menghafal yang banget-banget gitu ya teman-teman ya. Tinggal ingat dasar-dasarnya aja, basic-basicnya aja. Nantinya dia nanti teman-teman akan tahu gitu hubungannya seperti apa. Oke, kita lanjut. Wah, ini ada yang typo teman-teman. Harusnya ini klorophyta ya. Ayo, ini lichen, lumut kerak. Lichen adalah organisme hasil simbiosis antara apa dengan apa? Antara jamur dengan alga. Tapi yang mana jenis jamurnya? Yang mana jenis alganya? Ayo, dijawab. Angel Friska jawabnya B. Ayo, yang lain? B. Ada lagi? Prisma jawabnya juga B. Eci juga B. Ya, udah 3 yang B ya. Oke, berarti sampai sini sependapat ya teman-teman, jawabannya itu B ya, Ascomycota dengan Chlorophyta. Ya benar, jawabannya B. Jadi kalau kita ingat yang tadi, itu jamurnya ada 2 ya, bisa Ascomycota, bisa Basidio. Kemudian untuk alganya, bisa Chlorophyta, bisa Cyanophyta. Gitu. Oke, teman-teman. Materinya selesai. Gimana sampai sini? Mudah untuk dipahami, teman-teman? Bisa dijawab di kolom chat, atau mungkin masih agak bingung, Kak? Nanti bisa dibaca lagi PPT-nya. Atau kalau misalnya masih ada yang mau ditanya, bisa, ya sama-sama, ya mudah dipahami. Syukur ya. Kalau misalkan masih ada yang mau ditanya-tanya, bisa DM aku aja, teman-teman. Atau bisa lewat Telegram. Tadi aku juga sempat ngirim file juga ya, PPT sama modul. Teman-teman mungkin bisa chat aku di sana kalau masih ada yang kurang paham gitu. Nah, sekarang kita mau mengasah kemampuan kalian. Oke, aku stop share screen dulu. Oke. Teman-teman sekarang bisa join. Sebentar ya. Teman-teman bisa join ke Quizizz. Kita akan mengasah kemampuan kalian. Ya, sudah terlihat ya teman-teman ya. Kita mau live quiz, pakai Quizizz. Teman-teman bisa join, ini linknya. Sebentar ya, lagi loading. Oke, ini ada kodenya, teman-teman bisa join pakai kode ini. Oke, udah ada yang masuk 1. Ya, baru 2, 3. Kita tunggu sampai 5:13 ya, teman-teman.
Ya, apa masih ada yang mau bergabung lagi? Atau kita mulai ya teman-teman ya. Karena udah berhenti di 8, udah cukup lama tadi. Kita mulai ya. Oke. Wah. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Di sini ada sekitar 11 orang ya. Kelas akurasinya 90%, 91%, pemenangnya ada Merlin Atta yang pertama ya. Oke, langsung aja nih kita bahas teman-teman. Untuk pertanyaannya, jadi kita bahas ya, jadi tadi ada 5 soal.
Yang pertama itu ada, perhatikan ciri-ciri makhluk hidup di bawah ini. Nah, ciri-ciri yang termasuk jamur berarti yang mana? Ayo. Nih, 11 orang benar. Berarti jawabannya yang mana, teman-teman, tadi? Yang C, Kak. Yang C. Ini ya, berarti ya. 2, 4, sama 5. Ya, betul. 2, 4, sama 5 jawabannya. Oke, kita lanjut ke yang ini. Nah, ini jenis jamur apa, teman-teman, tadi? Zigospora ya. Kalau zigospora berarti cirinya hifanya, Hifa tidak bersekat. ya betul, hifanya tidak bersekat ya. Ini yang membedakan zigospora dengan divisi lainnya. Gitu. Selanjutnya, yang ketiga. Nah, kumpulan benang halus pada jamur disebut miselium ya. Udah jelas ya, karena sporanium kan spora. Spora, spora. Sporanium kotak spora. Ascospora, basidiospora sama spora itu sama. Dia sama-sama spora. Oke. Lanjut ke nomor 4, antibiotik penisilin. Nah, antibiotik penisilin ini dia berasal dari penicillium. Nah, penicillium ini tadi dikelompokkan ke dalam Ascomycotina ya, teman-teman, atau Ascomycota gitu. Nah, ini sering banget nih teman-teman, nanti akan ada di soal kalau teman-teman nanti sering berlatih soal gitu ya, pasti sering banget ditemuin antibiotik penisilin ini. Selanjutnya yang terakhir, ada simbiosis yang terjadi pada jamur dan alga. Nah, kalau jamur dan alga berarti jawabannya yang mana ya teman-teman? Nah, ini benar semua nih. Lichen, Kak. Iya, betul lichen. Makasih ya responnya. Ya, berarti udah bisa membedakan ya antara lichen sama mycorrhiza. Gitu. Oke, aku stop share. Ya, sebelumnya teman-teman, ini kalau ada yang mau on cam, bisa on cam ya teman-teman ya. Mungkin kita bisa dokumentasi dulu kali ya. Bisa bantu aku untuk on cam. Supaya bisa aku screenshot. Nanti kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, bisa langsung chat aku lewat Telegram, atau bisa DM aku lewat Instagram yang tadi. Ini ya, teman-teman. Biar kita bisa saling bagi ilmu. Atau di Telegram, itu tadi namanya Gebu. Nanti cari aja yang udah kirim modul sama PPT gitu ya. Oke, teman-teman. Pembelajaran hari ini udah selesai gitu ya. Mungkin teman-teman belum siap on cam juga ya, jadi mungkin untuk saat ini barangkali belum bisa dokumentasi juga ya, jadi nggak apa-apa. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini, untuk jawab-jawab tadi antusias banget, terus juga untuk yang udah ikut kuis. Semoga apa yang udah dipelajari bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan kita akan bertemu lagi di materi yang akan dibawakan oleh pengajar yang lain, mungkin bukan aku lagi, gitu ya. Tapi nanti kita mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain waktu, gitu ya, teman-teman, dengan materi yang baru. Iya, terima kasih kembali. Oke, teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Kalau ada yang mau live, boleh live aja, karena kita udah selesai, Kak. Sama-sama. Iya, silahkan, Radam.